Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah, fa inna asdaqal hadithi wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di dalam majelis ilmu, majelis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih ketika kita bermajelis mempelajari kalamullah taala, yang mana mempelajari kalamullah, kemudian kita bermajelis di sana mempunyai fadilah yang sangat luar biasa besarnya, sehingga salah satu orang yang boleh kita untuk hasad di sana, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah rajulun atahullahu al-Qur'an. Ketika Rasulullah mengatakan la hasada illa fisnataini, kita tidak boleh hasad. Hasad itu apa Pak? Hasad Pak? Apa hasad itu? Ya hasad, adanya apa namanya, rasa hasad. Ya mungkin insya Allah kita tahulah, tidak boleh iri. Secara hukum asal agama ini tidak memperbolehkan kita untuk apa, hasad kepada kaum muslimin. Enggak boleh. Rasulullah mengatakan la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu. Janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling tanajus, janganlah kalian saling marah-marahan, dengki dan sebagainya. Tapi kata Rasulullah, ada dua orang yang diperbolehkan kita untuk hasad dengannya. Rasulullah mengatakan la hasada illa fisnataini. Seseorang tidaklah boleh hasad kecuali kepada dua orang. Orang yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rajulun atahullahul Qur'an. Itu yang pertama, yaitu adalah orang yang diberikan Al-Quran, maka kita boleh hasad kepadanya, iri, dengki. Bukan dengki ya Pak, kalau dengki kan benci ya. Maksudnya kita iri dengannya, boleh. Ketika dia tersebut, hamba tersebut soleh, diberikan Al-Quran, kita boleh iri dengannya. Iri di sini adalah iri yang memotivasi diri kita agar terpacu seperti dia, maka itu boleh. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun atahullahul mal, yaitu orang yang diberikan harta,
kemudian dengan hartanya dia selalu berinfak, selalu bersedekah, kemudian selalu memanfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita boleh iri dengannya. Maka syariat ini memberikan keutamaan yang besar kepada dua orang ini. Yang pertama adalah orang yang menegakkan Al-Quran dan diberikan Al-Quran padanya, sehingga dengan Al-Qurannya dia bisa berakhlak dengan Al-Quran. Dengan Al-Qurannya dia bisa mengajarkan orang lain Al-Quran. Dengan Al-Qurannya dia menjadi orang yang lebih daripada yang lain. Maka kita boleh hasad dengannya, boleh. Kemudian orang yang diberikan harta, kemudian dengan hartanya dia selalu bersedekah, selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu mencukupi kebutuhan-kebutuhan kaum muslimin. Maka dua orang inilah yang yang boleh kita iri dengannya. Dan dua orang ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa di agama Islam ini, sampai Rasulullah SAW memperbolehkan kita hasad dengan dua orang ini. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, melalui hadis tadi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, Rasulullah mengatakan la hasada ila fisnataini. Tidak boleh hasad kepada dua orang, dua golongan, bukan dua orang. Kalau dua orang terbatas. Apa golongan yang pertama tadi, Pak? Yaitu orang yang diberikan apa tadi? Al-Quran, ilmu Al-Quran, kemudian dia mengamalkannya. Kemudian yang kedua apa tadi? Orang yang diberikan harta, dengan hartanya dia memanfaatkannya di jalan Allah, sedekah, infak dan sebagainya. Itu adalah orang yang boleh kita boleh kita tadi iri di dalamnya, boleh kita hasad di dalamnya. Dengan orang tersebut hasad, boleh atau tidak tadi? Boleh. Yang jadi pertanyaan, perhatikan baik-baik. Yang jadi pertanyaan, kita pengen menjadi orang yang hasad atau pengen jadi orang yang dihasati? Pilih yang mana, Pak? Mau pilih yang mana? Kita mau pilih orang yang dihasati atau kita pilih jadi orang yang hasad? Pilih yang mana tadi? Saya mau pilih yang hasad aja, Ustaz. Kalau antum milihnya menjadi orang yang hasad, berarti selama-lamanya antum tidak memiliki kedudukan dua orang tersebut. Ima antum gak bisa Al-Quran, ima antum gak kaya. Nah, berarti berusahalah untuk menjadi orang yang dihasati. Yaitu apa? Orang yang memiliki ilmu Al-Quran, kemudian memiliki harta. Terlebih kalau kita bisa mengumpulkan dua-duanya ini, Masya Allah, itu fadilah yang sangat luar biasa, sehingga diperbolehkan syariat untuk hasad dengannya. Diperbolehkan hasad dengannya. Jangan memilih menjadi orang yang pertama, yaitu orang yang orang yang kerjaannya hasad aja. Ya walaupun boleh hasadnya cuma dua orang ini, kepada ahli Quran sama ahlu sedekah boleh. Tapi kan bahayanya nanti, Pak, kalau antum selalu hasad terus kan lama-lama nanti bukan cuma dua orang ini gitu. Sama orang yang miskin aja hasad nanti. Sama orang yang bodoh saja hasad nanti, bahaya. Intinya kita diperbolehkan hasad, iri kepada orang yang ahli Al-Quran, boleh. Masya Allah, itu si fulan itu ahli Al-Quran, bacaannya bagus, hafalannya luar biasa, akhlaknya seperti Al-Quran. Maka gibah hasad di sini boleh. Masya Allah, si fulan itu diberikan kekayaan oleh Allah, kelebihan harta, sedekah terus kerjaannya. Sedangkan saya, nanti kalau jadi orang yang pertama kan isinya kalimatnya apa? Sedangkan saya nggak bisa, sedangkan saya nggak mampu. Kenapa? Kok nggak bisa? Kenapa nggak mampu? Karena tidak mau tidak mau belajar, tidak mau belajar. Maka dari itu, yuk kita berusaha menjadi orang-orang yang dijadikan objek hasad yang diperbolehkan di dalam syar'i, yaitu menjadi ahli Quran dan menjadi ahli ahli sedekah. Makanya kita belajar. Nah, itu
Itu sebagai muqaddimah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi ahlul Quran. Baik. Para jamaah azanillahu wa yakum jami'an. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Pada pertemuan yang lalu kita membahas yaitu tentang ahkam al-mim as-sakinah, yaitu hukum-hukum apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf apa? Huruf hijaiyah, yaitu ahkamul mimi sakinati, yaitu ahkam al-mim as-sakinah, ahkam mim as-sakinati, yaitu hukum mim sukun apabila bertemu dengan huruf apa? Huruf-huruf hijaiyah. Maka di sana apabila kita mendapati mim sukun bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, itu ada tiga hukum. Tiga hukum. Yang pertama apa kemarin? Yang pertama apa? Yang pertama adalah tentang ikhfa syafawi. Ikhfa asy-syafawi. Hukum yang pertama adalah pembahasan tentang ikhfa syafawi. Perlu diketahui dan sedikit kita mengingatkan bahasanya hukum ikhfa, makna hakikat daripada ikhfa itu adalah sifatun bainal idhari wal idgham. Itu ikhfa itu, makna daripada ikhfa itu adalah sebuah sifat yang di situ antara idhar dan idgham. Itu mana apa? Mana ikhfa. Mana ikhfa itu adalah sifat bainal idhari wal idgham. Idhar tidak, idgham juga tidak. Maka disebut apa? Ikhfa, samar-samar. Idhar artinya jelas. Idgham pun sebenarnya maknanya jelas. Jelas ikut ke sana, masuk ke sana. Tapi ikhfa itu di pertengahan. Itu sifat bainal idhari wal idgham. Makanya samar. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak jelas. Maka ikhfa syafawi. Kapan ikhfa syafawi ini terjadi? Ketika kita mendapati mim sukun, yaitu kalimat mim sukun bertemu dengan huruf apa? Bertemu dengan apa? Huruf apa? Huruf ba. Kenapa dikatakan ikhfa? Karena dia tidak dibaca jelas, tidak boleh membacanya jelas. Itu mim sukun dibaca jelas, ba juga dibaca jelas tidak. Contoh, Rabbahum bihim. Kalimat Rabbahum bihim. Rabbahum bihim. Inna Rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Afan, Rabbahum bihim. Nah, maka lihat mim sukun bertemu dengan ba. Tidak boleh dibaca idhar, juga tidak dibaca idgham mutlak, tidak. Tidak dibaca idhar. Permisalan idhar, inna rabbahum bihim. Ini dibaca apa? Idhar. Maka tidak diperkenankan. Dia ikhfa, disamarkan disertai apa? Dengung di sana. Inna rabbahum bihim. Inna rabbahum bihim. Agak disembunyikan, agak apa? Ikhfa, disamarkan mimnya. Baik. Ini disebut apa? Ikhfa syafawi. Dikatakan ikhfa dikarenakan apa ikhfa? Disebut ikhfa karena menyembunyikan mim. Ikhfa itu artinya menyamarkan mim kepada huruf apa? Kepada huruf ba. Disebut syafawi karena dua huruf ini, yaitu mim sama ba, itu adalah satu makhorid di mana? Di asyafatan. Jadi itu filosofinya. Kenapa disebut ikhfa tadi? Disebut ikhfa kenapa? Karena di situ adanya proses menyembunyikan mim. Mim itu disembunyikan ke ba. Namanya ikhfa, menyamarkan mim ke ba.
huruf ba. Jadi tidak dibaca jelas mimnya, rabbahum bihim, tidak. Tadi disamarkan ke ba, rabbahum bihim. Maka proses terjadinya penyamaran mim ke ba ini disebut apa? Ikhfa. Disebut syafawi. Disebut syafawi. Kenapa? Karena mim sama ba itu sama-sama satu makhorid. Di mana itu? Di huruf apa? Di mana? Di asyafatan. Apa itu syafatan? Yaitu kedua bibir. Nah, ini makna dari ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Baik, ini sedikit mengulas apa yang kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kemudian hukum yang kedua yang kita pelajari adalah idgham mislaini. Yaitu apa? Idgham mislaini. Ini insyaallah sudah jelas. Sedikit mengingatkan bahasanya ikhfa syafawi ini disertai apa? Gunnah yang sempurna. Rabbahum bihim. Maka gunnahnya di situ apa? Sempurna. Baik, yang kedua, hukum yang kedua adalah apa? Idgham al-mislaini. Itu apa? Idghamun mislaini. Itu apa? Idgham mislaini, atau bisa dikatakan idgham mimi. Idgham mislaini, atau bisa disebut juga apa? Idgham mimi. Baik, ini hukum yang kedua. Disebut idgham. Mana idgham adalah apa? Kemarin itu memasukkan. Mislaini, karena disebut mislaini adalah dua huruf yang semisal atau dua huruf yang serupa. Maka maknanya idgham itu memasukkan, mislaini yaitu dua huruf yang semisal, yang mana hurufnya huruf mim, maka disebut juga dengan idgham apa? Idgham mimi. Yaitu terjadi ketika ada huruf yang semisal. Huruf yang semisal apa yang dimaksudkan? Kita membahas tentang hukum mim sukun. Berarti apa? Mim sukun ketemu apa? Mim yang berharokat. Maka misla ini semisal, yaitu sama, itu semisal. Misla ini mim ketemu mim, tapi mim yang pertama sukun, mim yang kedua berharokat, maka disebut juga idgham apa? Misla ini atau idgham mimi. Idgham mimi. Nah, misla ini atau disebut dengan idgham mimi. Kapan itu terjadi? Ketika kita mendapati mim sukun bertemu dengan apa? Huruf mim yang berharokat. Dan ini terjadi pada dua kalimat. Baik, itu makna daripada idgham apa? Idgham misla ini. Baik, secara istilah mana idgham mimi atau idgham misla ini adalah idkhalul mimi sakinati fi mimin misliha mutaharrikatin bihaitsu yakunani harfan wahidan musyaddadan, yaitu memasukkan mim sukun pada mim yang berharokat dan keduanya menjadi satu, yaitu satu huruf yang bertasydid. Itu apa? Memasukkan mim sukun kepada mim yang berharokat, kemudian apa? Keduanya menjadi satu huruf yang bertasydid. Itu disebut apa? Idgham mislaini atau idgham mimi. Kemudian makna kamilah, istilah sempurnanya daripada idgham mimi ini, atau makna sempurna dari idgham mimi ini adalah apa? Makna lain yang lebih sempurna daripada idgham mislaini, idgham mimi ini adalah idgham mislaini shaghir.
Itu idgham mislaini shaghir. Para ulama sering mengistilahkan itu idgham mislaini atau idgham mim ini disebut dengan apa? Idgham mislaini shaghir. Itu makna yang lebih apa? Mana yang lebih lengkap? Itu apa? Idgham mislaini shaghir. Baik. Nah, terkadang kita menjumpai di buku-buku tajwid terkadang tertulis idgham mim ini dengan penyebutan idgham mislaini as-shaghir. Idgham mislaini as-shaghir. Baik. Sebab penamaan idgham mislaini as-shaghir ini adalah dikatakan idgham dan disebut idgham adalah memasukkan mim sukun ke dalam mim yang berharokat. Ini disebut apa? Idgham, memasukkannya. Itu dimasukkan mim sukun kepada mim yang berharokat. Disebut misla ini karena huruf yang dimasukkan kemudian kepada huruf yang objeknya, itu huruf yang memasukkan, huruf yang masuk kepada dengan huruf yang dimasuki, itu hurufnya apa? Sama. Maka disebut misla ini, dua huruf yang semisal. Disebut shaghir karena yang pertama itu adalah apa? Sukun, kemudian yang kedua apa? Berharokat. Disebut apa? Idgham misla ini shaghir. Disebut idgham mislaini shaghir tadi karena memasukkan apa? Mim sukun kepada mim yang berharokat. Mislaini karena dua huruf yang sama, huruf yang masuk kemudian huruf yang dimasuki hurufnya sama, mislaini. Kemudian disebut shaghir karena apa? Prosesnya tidak panjang, yaitu yang pertama berharokat, kedua yaitu yang pertama sukun, kedua apa? Berharokat. Kemudian sebab terjadinya idgham di sini adalah at-tamatsul. Tamatsul itu maknanya kesamaan dari sisi makhraj dan sifat. Itu makhraj dan sifat, mim itu apa? Sama, mim sukun dengan mim harokat, makhraj dan sifatnya apa? Sama, tidak berbeda. Kemudian ketika kita mendapati tadi makna istilah daripada idgham mim tadi, yaitu apa makna istilahnya? Yaitu menjadi satu huruf yang bertasydid. Ketika kita mengetahui huruf tersebut menjadi satu huruf yang bertasydid dan huruf yang ditasydidkan adalah huruf mim, maka ada kewajiban di sana, yaitu ya, apa namanya? Yaitu gunnah tingkatan keberapa? Tingkatan pertama. Dulu sudah kita sampaikan bahasanya annal gunnata arba'atu maratibin. Bahasanya gunnah dengung itu ada empat tingkatan. Itu 4 tingkatan apa? Gunnah. Tingkatan yang pertama ada disebut akmalu takun, yaitu tingkatan yang paling sempurna, bukan cuma sekedar sempurna, tapi paling sempurna. Yaitu ketika kita mendapati mim dan nun itu apa? Bertasydid. Ketika kita mendapati mim dan nun bertasydid, kondisinya idgham ataupun tidak, idgham atau bukan idgham, maka hukumnya sama. Yaitu apa? Gunnah tingkatan paling pertama, paling sempurna. Kewajiban daripada gunnah yang paling sempurna
adalah kita tidak boleh melalaikan gunnah tersebut. Kita wajib membacanya dengan bacaan yang paling sempurna. Dengan bacaan yang paling apa? Sempurna. Maka kita tidak boleh melalaikannya. Ketika kita membaca ayat dimanapun itu, lembaran manapun itu, kalau kita mendapati mim dan nun bertasydid, ima kondisinya berdiri sendiri, atau kondisinya dikarenakan idgham, atau idgham bi gunnah, atau idgham mislaini, atau apapun itu, maka apa? Hukumnya sama, yaitu dibaca dengan gunnah tingkatan yang paling sempurna. Contoh, nun sama mim bertasydid tapi berdiri sendiri. Permisalan, innalladzina. Maka innalladzina, nun di situ bertasydid. Dia berdiri sendiri tanpa ada penyebab idgham. Maka dia tetap gunahnya paling sempurna. Innalladzina. Demikian juga mim. Dia terjadi atau berdiri sendiri, kemudian dia bertasydid. Contoh permisalan, summa inna rabbaka summa latus'alunna. Maka dia tetap apa? Dibaca dengan gunnah tingkatan yang paling sempurna dan kita tidak boleh melalaikannya. Demikian juga ketika kita mendapati mim tersebut bertasydid, dikarenakan apa? Dikarenakan adanya sebuah hukum seperti ini. Contoh, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nah, kalimat wa ma bikum di dalam surah An-Nahl, apa? Wa ma bikum min ni'matin. Wa ma bikum min ni'matin. Lihat, adanya pertemuan mim sukun kemudian bertemu dengan apa? Mim berharokat. Maka hukumnya apa tadi? Idgham mislaini, atau bisa disebut juga dengan idgham apa? Idgham mimi. Maka tadi jelas menjadi satu huruf yang bertasydid. Maka alamah di Quran biasanya ada tasydid. Maka ketika kita mendapati mim bertasydid, jelas hukumnya adalah gunnah tingkatan pertama. Maka di sini membacanya wa ma bikum min ni'matin. Coba kita baca. Wa ma bikum min ni'matin. Contoh lagi kalimat inni lakum minhu nadhirum mubin. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Ini sama, mim sukun bertemu dengan apa? Mim yang berharokat. Maka disebut dengan kaidah apa tadi? Idgham mislaini atau idgham mimi. Idgham mislaini shaghir. Kemudian apa? Minhu nadhirum mubin. Mim di sini juga bertasydid. Nah, ini berdiri dengan disebabkan apa? Idgham. Idgham apa? Bi gunnah. Dhammah tanwin bertemu dengan mim. Dimanapun kita mendapati mim bertasydid, ima disebabkan idgham mimi, ima disebabkan idgham bi gunnah, maka hukumnya sama. Maka membacanya inni lakum minhu nadhirum mubin. Coba baca. Kenapa loyo, Pak?
Kita baca ulangi. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Baik, contoh lagi. Lahum ma yasha una inda rabbihim. Baik. Lihat. Lahum ma yasha'una inda rabbihim. Nah, sama. Mim sukun bertemu dengan mim menjadi satu huruf yang bertasydid. Disebut apa tadi? Idgham mislaini atau idgham mimi. Kita baca. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Tiga contoh kita baca. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Yes, nah, terusin. Wa ma bikum min ni'mah. Baik. Inni lakum minhu nadhirum mubin. Baik. Lahum ma yasha'una 'inda rabbihim. Baik. Nah, ini disebut apa? Idgham mimi. Nah, dua kaidah yang sudah kita pelajari yaitu apa? Ikhfa asy-syafawi, kemudian apa? Idgham. Makna dari ikhfa adalah menyamarkan, menyembunyikan. Maknanya adalah mim disamarkan, disembunyikan ke ba, yaitu huruf ba. Idgham yaitu apa? Memasukkan mim kepada huruf apa? Huruf mim yang sama. Baik. Mbak Musaf mboten, Pak? Nah, besok Mbak Musaf nih. Coba ya Mbak Musaf, Pak. Mbak Musaf. Sedikit. Kita baca surah. Saya ada 7 menit. Kita ambil contoh-contoh yang Taib. Ada mushaf digital ada. Taib. Coba lihat surat Al-Baqarah 278. Al-Baqarah yang mudah 278. Apa bunyinya, Pak? Apa bunyinya? Apa bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Kemudian apa? In kuntum mu'minin. Sebelum ya ayyuhalladzina amanu apa bunyinya, Pak? Yahzanun ya? Ya, yahzanun ya. Betul ya? Yahzanun ya?